Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Coba Ibu mau cek dulu kehadirannya. Apakah ada teman-teman kita yang belum masuk? Pak Dwi dan Joko tidak hadir? Kenapa ya? Sakit? Oh iya, kalau begitu mari kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sehat. Dan untuk anak-anak, Ibu minta tolong untuk juga lebih menjaga kesehatannya ya nak ya. Dan karena kita juga masih dalam era pandemi COVID-19, jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya nak, untuk tetap rajin cuci tangan. Oke, sebelum memulai pembelajaran supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya mimpin berdoa dulu ya, Nak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, seperti biasa kita menyanyikan pembiasaan kita, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta kepada negara kita sendiri, dan bangga atas perjuangan para pahlawan. Lanjut ya, Nak ya. Kita melakukan pembiasaan kita setiap pagi supaya kita bisa juga terbawa dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjut ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, ya. Sudah bersemangat semua ya, Nak ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 5 menyangkut ekosistem, subtema 1-nya komponen ekosistem. Coba kita ingat kembali kemarin di tema 4, apa yang sudah kita pelajari? Ya, kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan juga hewan. Apa lagi, Nak? Tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan peredaran darah. Oke, coba Dwi sebutkan bagaimana cara kita menjaga kesehatan peredaran darah. Ya, betul sekali, dengan rajin berolahraga. Lagi Salim, makan makanan yang sehat. Ada lagi tidak? Ya, Anti. Oke, betul sekali, istirahat yang cukup. Lanjut ya. Oke, Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuat tabel, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang benar. Nah, tadi waktu perjalanan ke sekolah, Ibu melihat ada beberapa hewan. Ada seekor kucing, ada seekor ayam, seekor anjing, dan juga ada sekumpulan bebek-bebek. Nah, anak-anak pernah nggak menemukan itu semua di jalan? Pernah? Apa? Ketemu kijang, rumahnya di dekat hutan ya?
Iya, dia sendiri atau banyak? Oh, dia sendiri. Iya, nak. Oh, pernah lihat juga burung yang bergerombol di langit ya? Ketika dia pulang setelah mencari makan sore-sore. Iya, oke. Kita lanjut ya, nak ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kok dia ada yang sendiri, ada yang berkelompok? Nih, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ibu beri waktu 1 menit ya, nak ya. Coba diperhatikan gambarnya. Ya, di sini ada gambar apa saja, nak? Ya, betul. Di sini ada burung elang. Ada apa di sini? Sekumpulan apa nih? Rusa ya? Oh, ini rusa. Ada badak, ada gajah. Ya, betul, jerapah. Ada juga singa. Ada sekumpulan ikan. Nah, apa sih yang menarik di gambar ini? Kita lihat di sebelah ya. Nah, coba Ibu minta tolong Joko dibaca dulu teksnya, nak. Ya, terima kasih Nak Joko sudah membaca teksnya. Jadi, kira-kira informasi apa sih yang kita dapat dari teks ini? Ya, di sini ada bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi satu sama lain, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup. Interaksi benda hidup dan tak hidup disebut dengan apa di situ, Nak? Iya, betul. Sudah membaca dengan baik ya, Nak ya. Disebut juga dengan ekosistem. Nah, ekosistem sendiri terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Coba Ibu tanya, sudah ada yang membaca belum di rumah sebelum kemarin kita masuk ke pembelajaran ini? Belum? Lain kali sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu minta tolong dibaca dulu di rumah ya Naya, supaya pas pembelajaran kita bisa lebih mencerna, lebih memahami dan menanyakan apa yang kira-kira kita ingin tahu yang kita belum tahu. Oke, kita lanjut ya supaya kita bisa lebih tahu lagi. Apa sih itu ekosistem dan apa saja komponen-komponen ekosistem? Oke, mau tahu? Mau banget. Oke, kita lihat ya. Lihat lagi di sini, ada dua gambar yang berbeda. Coba diamati, Ibu kasih waktu lagi. Perhatikan perbedaannya apa saja. Nanti Ibu tanyakan ya. Oke, lanjut. Ya, coba Santi. Tadi perbedaannya apa saja di situ, Nak? Gambar yang pertama, gersang. Yang kedua, banyak tumbuh-tumbuhan. Yusuf, gambar pertama tidak ada hewan. Gambar yang kedua, banyak. Ya, betul, banyak hewan-hewannya. Terus, apa lagi? Zikri. Ya, yang di gambar pertama dia ada tebing-tebingnya, gambar kedua tidak ada. Terus apa lagi anak kira-kira? Ada yang pernah mendengar istilah biotik dan abiotik tidak? Belum pernah mendengar? Oke, lain kali banyak-banyak membaca lagi anak ya supaya kosakatanya kalian banyak ya. Jadi di sini gambar yang pertama tidak ada interaksi antar antar unsur biotik dan abiotik. Terus gambar yang kedua terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Apa sih biotik dan abiotik itu? Belum tahu? Oke, kalau gitu supaya kalian lebih tahu, Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Sekarang Ibu minta tolong untuk kalian membentuk 6 kelompok. Kita kan ada 30 orang ya nak ya. 30 orang. Ibu mau satu kelompoknya 5 orang, berarti dibagi menjadi 6 kelompok. Coba masing-masing berhitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat nomor 1 berkumpul dengan yang sama-sama 1, yang 2 berkumpul sama-sama dengan 2. Ya, kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di depan Ibu, kelompok 4 di belakangnya, dan 5 di sebelah kanan Ibu, 6 di
belakangnya. Oke, sudah semua? Sudah berkumpul? Lanjut ya, Nak ya. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Tolong ditulis nama kelompoknya dan masing-masing anggotanya ya, Nak ya. Ibu minta tolong bekerja samalah dengan baik. Jangan sampai ada temannya yang tidak mau bekerja sama. Dilaporkan aja ke Ibu kalau nggak mau bekerja sama, nanti Ibu beri sanksi. Oke, jadi ini petunjuknya ya, Nak ya. Nah, baca dulu teks ekosistemnya, kemudian berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti kalian tuliskan pikiran utamanya di LKPD yang sudah Ibu berikan ya, Nak ya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah mengerjakan, nanti kalian mempresentasikan dan yang lainnya sebagai audiens harus memberikan tanggapannya, Nak ya. Sudah selesai? Oke, saatnya presentasi ya. Coba kelompok satu. Ibu minta presentasikan yang kalian temukan di paragraf pertama. Apa pikiran utama di paragraf pertama dan informasi penting? Masih ingat kan kemarin pikiran utama adalah pokok pikiran atau inti dari suatu paragraf. Informasi penting adalah kalimat pendukungnya. Oke, kita mengulang aja ya karena kita sudah sering mencari pikiran utama. Oke, paragraf yang pertama. Ya, tepat sekali. Terima kasih untuk kelompok satu sudah bekerja sama dengan baik. Ya, Nak ya. Jadi pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup abiotik yang tadi kita bahas di pertama ya. Jadi biotik itu adalah bagian hidup dan abiotik bagian yang tak hidup. Oke, lanjut kelompok kedua. Ya, tepat sekali ya, Nak ya. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Oke, jadi pikiran utama di paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke, lanjut ke kelompok ketiga. Ya, tepat sekali. Dari kelompok lain, apakah ada yang kurang setuju dengan jawaban dari kelompok tiga? Oke, setuju semua ya. Alhamdulillah. Jadi, pikiran utama dari paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tadi tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oke, kelompok 4. Ya, terima kasih. Ya, jadi pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya, tempat individu tinggal disebut habitat, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Oke, terima kasih anak-anak hebat Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Hebat. Oke. Sebelum kita Oke, masuk, Ibu Indah, ya Ibu. masuk di penutup secara beruntun. Coba. Masuk di penutup Ya, secara beruntun. ya. Oke, eh terima kasih sudah mengerjakan LKPD hari ini ya Nak ya. Selanjutnya Ibu akan bagikan evaluasi. Ini Ibu minta tolong dikerjakan dulu dan nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, terima kasih. Oke, Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya, Nak? Apakah senang belajar dengan Bu Indah hari ini?
Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Dwi, tadi apa? Iya, betul. Tadi ekosistem terdiri tersusun atas individu, kelompok, dan komunitas. Santi, ya, ya betul. Oke, jadi tadi ekosistem juga terdiri dari biotik dan abiotik ya lingkungannya ya. Abiotiknya hidup, abiotik tidak hidup. Ya, terima kasih. Oke, sebelum sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa ya. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Indah, Ya, Ibu. Ibu, saya suka Ibu suaranya. Ya, Ya, Ibu. saya suka suara Ibu. Oh iya, terima kasih. Karena di dalam prinsipnya, intonasi suara, ingat ya Bu, intonasi suara itu dengan volumenya itu yang penting juga di dalam pembelajaran. Nah, di mana penguatan Ibu ketika muncul ya, ketika Anda sementara mengajar. Jadi ditingkatkan lagi suaranya, sudah kuat suaranya, tapi yang saya mau lihat bagaimana penguatan yang akan muncul ketika suara itu diperdengarkan. Tapi suaranya, makanya tadi saya bilang suaranya Ibu karena sudah kuat, oke. Bagus, luar biasa Anda ya. Itu jempolanku awal ke Anda. Terima Berikut, kasih. Ibu, apa sih itu identifikasi? Identifikasi masalah Ibu apa di sana? Identifikasi masalah saya, anak-anak kurang apa motivasi belajarnya kurang Ibu. Karena Oke, sekarang sudah toh ya, motivasi. Sekarang, apa yang Ibu lakukan ketika berapersepsi? Sesuai tema Ibu ada ajar. Temanya apa Ibu? Ini yang ini apersepsi ya, kegiatan awal. Apa? tema saya ekosistem Ibu. Oke, sistem. Ekosistem yang ada. Oke, apa Ibu berapersepsi tentang ekosistem? Ya, Karena tadi mau menyelesaikan nih setelah identifikasi masalah anak, Anda akan mendapatkan solusi yang paling itunya kan solusinya. Apa Ibu buat? persepsi saya yang tadi itu Ah, menggiring dulu anak-anak mengenali lingkungan mereka, melihat hewan-hewan yang tadi individu yang sendiri, yang berkelompok, terus yang komunitas yang gabung banyak itu Bu. saya tanya lagi, saya kembali lagi ke Ibu. Bu, kenapa tadi Ibu bicara peredaran darah? Sistem Membahas peredaran materi darah. sebelumnya Ibu. Hah? Materi sebelumnya. Oh, oke. Jadi dilihat lagi ya. Coba kalau ada rekam kelihatan sekali. Kalau itu kan biasa awal itu. Nah sekarang, Bu, sebelum tadi Ibu bilang giring ke apa namanya hewan yang ada di sekitar ya. Ya, Itu ya maksudnya. ya Bu. Sehingga bisa solusinya bisa ada Ya, ketika ada masalah ini. Oke. Sekarang Bu, di mana Ibu akan lakukan ketika anak-anak Anda giring? Di sekitarmu adakah? Anda sekolah ngajarnya di mana, Ibu Indah? saya di Balikpapan Ibu SD 006. Di Kebetulan di mana? daerah Kilo, Bu, masih banyak binatang. Oke, di sekolahmu adakah di sekitar itu? Biasanya kalau di sekolah itu ya binatang-binatang peliharaan orang, Bu, kayak ayam, bebek, Oke, kucing. jadi itu Bu, disuruh berpikir. Anda pasti PBL kan? Ya, Bu. Disuruh kelas berapa Ibu? Kelas 5 saya, Bu. Apalagi kelas 5 sudah ditinggikan. Hmm. Dikasih kesempatan di awal itu. Anak-anak coba Anda melihat di apa namanya apa yang kamu lihat di sekitar sekolah atau sepanjang Anda berjalan atau sementara naik kereta misalnya itu kan contoh ya. Mau Ibu tadi kan bilang menggiring, menggiringkan anak-anak supaya dia berpikir. Dikasih kesempatan ke anak si A, si B, walaupun Ibu ini tanpa apa? Tanpa ada murid kan? Supaya kelihatan. Jadi ekspresi Ibu ini nah, mukanya Ibu cantik loh, Ya, terima kasih. senyum. Tapi mana yang Ibu lakukan ketika mau mengantar anak-anak yang tadi berapersepsi di kegiatan awal supaya dia tahu, oh iya,
Ibu akan tanya, tema kita apa ya anak-anak? Kan begitu toh? Ya, Ibu. Ternyata tadi kan enggak ya. Belum ada. Langsung Ibu giring, sudah. Langsung bawa ke tema. Jangan dulu bilang tema, Ibu. Sekali lagi jangan bilang tema. Jadi Karena sulit kirim dulu sekali. baru kasih judulnya gitu ya, Ya, Ibu. jadi tinggal dikasih kesempatan. Sesuai tujuan Anda kan? Ya. Anak-anak Anda giring dulu, Anda lihat dulu sekitar apa. Supaya dia disuruh berpikir. Ketika Anda sudah bicara begitu, baru Anda, tema kita pada pagi hari ini anak-anak siapa? Pasti ada yang pinter. Cari aja yang pinter, satu orang aja. Karena anggap ini diskenariokan karena itu akan bawa ke PPL nanti. Masalah yang Anda hadapi dan solusi yang Anda akan lakukan. Itu kena mulai dari awal. Dilihatkan, jadi dieksplor bagaimana Anda punya penguatan. Ih, cantik, luar biasa. Belum ada tadi kan? Ya, Bu. Itu ya, itu yang kata-kata itu yang harus diperdengar. Supaya apa? Ketika Anda mengapain di evaluasi akhir, Anda akan luar biasa, jempol untuk Anda. Ketika nilainya itu yang saya maksudkan. Oke, Ibu, sekarang apa itu TPACK? TPEK ya, Bu ya. Nah, Pembelajaran abad 21 yang berbasis iya. teknologi, Bu. Oke. Apa tuh T? Ya. Apa tuh T? Teh teknologi ya, Bu ya. Mohon maaf. Jangan tanya saya, saya balik. Baru apa tuh P? P. Oke, belajar ya Bu, belajar lagi ya, Ya, karena Ibu. itu akan didapat pada waktu Ibu mau UKIN. Belajar Ibu udah ikut seminar nasional, ada kan? Ada, Ibu. Ada, lihat yang Prof siapa itu Puluakan ya, dia bawa materi-materi itu sudah cara bagaimana anak-anak bisa melihat situasi, Anda bisa melihat bagaimana anak-anak ketika Anda mau pembelajaran yang menyenangkan ke anak-anak, walaupun itu ada ke-13, Anda pakai apa? Yang sekarang 2000, kurikulum apa? ya, masih 2013, Ibu. Nah, itu kan mana menyenangkan. Kalau kita mahnya datar-datar, sudah suara bagus, sudah cantik, tapi mana ini tangan bergerak. Itu ada ayat di situ. Anak-anak, Roni, Budi, Nina, sebut itu. Jangan jangan itu bicara, jangan malas bicara anak-anak, sebut anak-anak. Karena disitulah kesempatan kita mau melihat apakah dia perhatikan apa yang kita jelaskan. Jelaskan dan disuruh, jangan kita yang jawab, biarin anak-anak itu. Oke, saya kira saya ya sudah cukup. Silakan Prof. Halo Terima Prof. kasih. Nah, silakan. Terima kasih. Tadi bagus sekali tadi tipek tadi ya, sudah pas tadi menyebutkan tipek, cuma kepanjangannya lupa lagi ya Bu Anaya Indah. Saya belajar tapi saya lupa, Pak. Mohon maaf. Nah, kalau begitu eh, saya ini tema Ibu tadi ya tentang ekosistem ya. Itu dasar Ibu mengambil itu dari KD ya. Iya, Pak. KD itu diambil dari mana, Bu? KD. Sumber dari KD itu dari mana Ibu dapatkan? Mohon Bukan maaf. dari Anang ya? Iya, bukan. Dari kurikulum ya, Pak? Ya, Dari dari? kurikulum. Oh iya, bagus ya dari kurikulum. Nah, kita mengenal materi ajar itu kan ada dua ya. Ada materi ajar umum, ada materi ajar advance. Apa yang Ibu pahami tentang kedua materi ajar itu? Tolong dijelaskan. Kalau materi umum itu materi yang berdasarkan buku, terus untuk advance-nya sendiri itu materi tambahan untuk anak yang yang kecerdasannya khusus, Pak. Dia lebih cerdas, lebih pintar dari temennya. Oh, bagus, bagus, boleh papan ya. Terakhir, di pembelajaran abad 21, ya, pembelajaran inovatif, kan kita mengenal ada eh, 4 ciri khas ya dari pembelajaran abad 21. Coba sebutkan keempatnya itu, kita mengenal istilahnya 4C itu. 4C.
kooperatif kooperatif learning, ya Pak ya. Collaboration. Mm-mm. Aduh, mohon maaf. Satu, Critical thinking. satu sudah ya critical thinking, dua. Tadi collaboration, cooperative learning, masuk ya Pak ya. Lain itu. Mohon maaf Pak, Itu, saya itu model pembelajaran itu. Creativity ya. Ya, saya kira cukup ya. Selamat buat Ibu Endah Dewi Asih ya. Oke. Ya, Sukses Bu mungkin Endah. ya Semangat. terima kasih. ya ya Terima kasih Prof. Sidik dan Ibu Sonja. ya ya. Apakah saya Ya, sudah Ya, bisa ini Pak keluar room ya? ya. boleh. Tolong panggilkan Ibu Bu Padini. Padini ya. Ya, silakan. Saya pamit Bapak. Assalamualaikum.